Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hai teman-teman, welcome back to my channel and welcome back to my first video room makeover. Ya, jadi ini adalah video pertama aku yang nggak menyangkut tentang beauty. Sebenarnya sudah ada di video-video sebelumnya kayak video DIY gitu. Cuman ini pertama kalinya aku share video semacam room makeover kayak gini. Jadi di video kali ini aku bakal mau sharing ke kalian gimana aku ngerubah kamar aku yang tadinya itu kamar aku nggak ada apa-apanya menjadi ada apa-apanya. Aku udah ngumpulin beberapa ide-ide dari Pinterest sih, karena aku pengen temanya itu kayak tropical, kayak gini, putih-putih kayak gitu. Yang pertama aku lakuin adalah ngecat kamar aku dulu. Jadi aku ngecat kamar aku sendiri. Jadi kalian bisa lihat di sini nih story-nya. Kalian bisa lihat di sini aku ngecat. Kalian juga bisa cek sih di Instagram aku, ada di highlight. Jadi highlightnya namanya room, kalian bisa lihat itu di situ. Aku ngecat kamar sendiri sampai akhirnya, karena nih tembok tinggi banget kan, ini tembok tinggi banget. Jadi aku minta tolong bantuan sama bapak-bapak tukang kebun yang bisa datang ke rumah untuk ngecatin kamar aku. Ya aku tahu sih itu bukan bidang dia, jadinya banyak tembok-tembok yang miss gitu lah, maksudnya tembok-tembok, jadi kayu-kayu itu kayak kenaan gitu loh, kan pinggiran pintu itu kan ada kayu itu kayak kenaan gitu. Ya udahlah ya gitu kan, mau nggak mau itu PR aku untuk ngebersihinnya juga. Jadi ya udahlah. So kalian udah penasaran banget gimana perjalanan makeover kamarnya, langsung aja move to the videos. Ini aku lagi beres-beres sebenarnya, dan ini ada beberapa barang yang udah sampai. Ini aku baru beli, sama ini karpet bulu gitu, tapi bulunya panjang-panjang. Terus kalau yang ini bulu domba, ini panjangnya sekitar 130 cm dan ini 250 cm. Terus ini aku udah beli bed cover juga. Ini baru aku bukain sih. Ini bed covernya. Terus ini apa namanya lupa deh. Yang untuk lemek kasurnya gitu loh. Apa sih bahasanya, lupa banget. Ini untuk nanti di bawahnya kasur, karena kasur aku tuh kayak udah lumayan kotor gitu. Dan ini dia barang-barang aku. Ini barang-barang aku sebenarnya dikit banget sih. Nih cuman segini doang. Dan ini sebagian ada makeup aku di sini. Oh my god. Dan ini kondisi kamar aku sekarang. Ini kondisi kamar aku. Ini baru aja selesai dicat, dan ini baru aku bersihin gitu. Jadi baru aku keluarin barang-barangnya lagi, karena habis dicat itu langsung dimasukin lagi barang-barangnya. Terus sekarang karena karpet udah datang, terus bed covernya udah datang, spraynya udah datang, jadi aku beresin lagi dan aku mau ngepel. Jadi kamar aku nih aku catnya warna putih. Sebelumnya tuh warna kamar aku itu pink pastel gitu. Ini dia 45% perjalanan kamar Akika. Baru 45%, jadi masih kurang 55% lagi, karena masih banyak banget hal yang harus aku penuhin di kamar ini supaya lebih cewek dan layak huni banget. Karena ini kamar tuh bener-bener nggak ada apa-apanya banget. Temboknya tuh masih mulus, nggak ada apa-apanya sama sekali, cuman ini doang. Dan ada beberapa paku gitu, ya nggak ada sama sekali. Jadi kamar ini tuh cuma ada kasur yang tadinya tuh tinggi, selorokan gitu kan bawahnya. Terus aku ambil bawahnya aja, itu yang atasnya dikasih gitu sama tukang yang biasanya bersihin kebun, sama mama aku, karena aku kayak males aja tidur tinggi gitu. Dan cuma ada lemari, jadi cuman kasur dan lemari aja. Dan ini kayak PR banget sih buat aku ngebuat kamar aku ini layak huni banget.
kabarnya. Terus juga kendala aku adalah seat window yang gede banget dan tinggi ini. Jadi aku tuh kayak nyari referensi gimana sih untuk ngedekor seat window ini supaya kelihatan lebih apa ya sih namanya, bukan seat window sih ini karena nggak aku buat tempat duduk, apa sih namanya, nanti aku kasih tahu di sini deh namanya, aku lupa banget. Gimana cara ngedekornya? Ternyata ada beberapa dari Pinterest, pokoknya semuanya ini aku ambil dari Pinterest gitu kan. Ada dari Pinterest, ternyata ini dibuat pajangan bunga-bunga, terus dibuat pajangan foro-foro kayak gini, kayak gitu. Oh ya udah gitu aja deh gitu kan. Ya udah aku buat akhirnya pajangan-pajangan kayak gitu. Itu problem pertama. Problem kedua adalah gimana caranya aku bisa punya vanity mirror, terus juga bisa punya laci-laci tanpa menuhin kamar aku gitu kan. Jadi aku berpikir untuk buat meja gantung. Kenapa aku pilih meja gantung untuk kamar aku yang kecil? Karena supaya saat aku duduk gitu kan, aku bisa nyelonjorin kaki aku gitu kan. Kalau ada kakinya itu bakal apa ya, ngebuat nggak leluasa aja gitu kita nyelonjorin kaki kan. Jadi aku buat yaudah digantung aja gitu. Terus itu juga mirnya rada lama di Pinterest. Aku mau yang meja gantung seperti apa tuh, kayak lama banget, dan finally ada gambarnya. Sebenarnya ini ada kakinya, cuman aku minta sama orangnya untuk bapak yang buatnya ini untuk nggak usah pakai kaki gitu, aku maunya digantung kayak gitu. Terus juga ini juga aku dibantuin papa aku juga untuk nyari tukang-tukangnya. Jadi kalian mungkin bisa kontak ya papa-papa kalian, mungkin punya kenalan atau gimana. Sekarang masuk ke tips untuk kalian yang punya kamar kecil. Pemilihan kasur harus tepat. Kalau memang kalian, kalau aku sendiri, aku lebih suka kasur di bawah kayak gini. Jadi pemandangan itu kayak dari jendela cahaya masuk itu kayak beng gitu, kayak ngebuat kamar jauh lebih lebar aja kayak gitu. Dan nggak salah juga sih kalian mau pakai kasur tinggi, sebenarnya nggak salah banget. Karena kasur tinggi itu juga banyak banget kegunaannya. Bawah kolongnya kalian bisa gunain untuk laci-laci kayak gitu, bisa nyimpan baju, barang dan segala macem, baju terutama. Jadi kalian nggak usah pakai lemari tinggi kayak aku gitu. Jadi pakai lemari yang di bawah kasur itu bisa banget. Kalau emang kalian udah punya lemari tinggi nggak apa-apa, mungkin bisa nyimpan barang-barang yang lain. Jadi barang itu nggak bergeletakan di bawah dan nggak ngebuat kamar tuh sempit. Terus juga yang kedua ada pemilihan perabotannya, kalau bisa jangan ada kakinya, karena itu kayak ngebuat sempit sih menurut aku ya. Aku bukan seorang desain interior ya, seorang ahli dalam desain interior enggak, cuman ini menurut aku aja. Karena kalau kamar kita sempit dan kita pakai perabotan yang ada kakinya, itu kayak ya ampun, sana sini kepentok, terus juga mau selonjoran susah ya kan. Terus ada teman mau tidur nggak muat. Ini kalau kayak aku gini 2 orang muat tidur di bawah gitu kan, karena emang di bawah situ nggak ada kakinya gitu. Meja-mejanya pada kegantung semua, nggak akan ketimpa juga karena udah dibor kuat gitu kan, insya Allah aman. Terus juga pemilihan warna itu berpengaruh banget teman-teman. Buat teman-teman yang kamarnya kecil itu berpengaruh banget pemilihan warnanya. Jadi kalau bisa warnanya itu yang terang, yang seger gitu, jangan yang gelap-gelap kayak gitu. Warnanya itu juga yang seger-seger kayak putih, terus putih mix abu-abu. Itu cara mixnya juga harus pintar-pintar gitu. Jangan asal aja. Kalian bisa lihat deh pokoknya cara-cara apa sih kayak mix warna tembok itu di Pinterest banyak banget. Itu bisa kalian tiru gitu. Terus juga warna-warnanya jangan yang warna gelap-gelap, udah kamar kecil gelap, mana jendelanya kecil lagi, ya ampun itu kayak ngebuat sumpek kamarnya kecil, warnanya merah kamarnya, kayak sempit banget terus gerah. Ya kali pakai AC juga nggak apa sih, nggak kelihatan lebih seger aja gitu meskipun dingin ya udara. Cuman kalau kita ngeliatnya kayak panas banget sih kamar lo kayak gitu kan. Jadi pemilihan warna itu berpengaruh banget buat kita yang punya kamar kecil. Terus buat temen-temen yang pengen taruh tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, daun-daunan kayak gini di kamarnya, kalau emang kalian tipe pemales, mending nggak usah pakai tanaman asli, pakai tanaman plastik kayak gini aja. Ini tanaman bohongan tapi mirip sama asli. Nih kalian bisa lihat tuh kayak asli kan tanamannya. Nih pinter-pinter milih aja gitu,
pinter-pinter milih aja, karena banyak banget yang ngejual daun-daunan. Kalau kalian bukan tipe orang yang mengerti dedaunan, maksudnya tumbuh-tumbuhan, kan pasti nggak akan bisa ngebedain yang asli sama yang palsu yang mana gitu. Yang palsu yang asli sama yang palsu, maksudnya yang palsu yang kelihatan asli itu yang mana kayak gitu. Jadi kalian mending searching dulu aja gitu kan. Yang masih belum kesampaian sih kalau aku ya nih, beli Monstera ini. Aku sih nggak mau yang asli sih, asli pengen juga, cuman kayaknya yang palsu aja gitu. Aku belum kesampaian beli si Monstera ini. Jadi itu dia sih tips dari aku. Mungkin kalau ada kurang-kurangnya atau pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang kamar aku yang kurang jelas, kalian bisa cek dulu description box. Mungkin kakak beli iya sih, supaya kalian pengen nanya gitu kan, itu beli karpet di mana, beli ini di mana, beli itu di mana, beli itu bla 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 di mana, kalian bisa cek di description box. Aku udah kasih linknya, insya Allah kalau ada aku taruh linknya di description box, dari bed covernya, terus dari ini bantalnya, terus dari bunga-bunganya atau di mananya lah, pokoknya perabotan-perabotan itu kalian cek aja di description box. Kalau memang nggak ada, kalian bisa tanyain di kolom komen, insya Allah bisa mungkin aku balas. Semakin teman-teman sering tanya di kolom komen, itu aku semakin seneng gitu. Aku seneng banget loh ngebalesin komen-komen teman-teman ya, meskipun gak banyak ya di video, kayak jarang banget yang komen karena emang subscriber aku masih dikit. Oke, kayak segitu dulu aja video kali ini. Semoga menginspirasi. I hope you guys enjoy my video. Don't forget to subscribe my channel, and if you like this video, please give my video big thumbs up and share this video to all on social media, and also comment down below what's your favorite part on my video. See you on my next video. Bye bye.